Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Rahman dengan NPM 20 112 11 12 26. Saya berasal dari kelas Hukum dan HAM 3D. Baiklah, saya akan menjelaskan sosialisasi HAM tentang hak anak. Sebelum menjelaskan, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian HAM. Dalam pengertiannya, hak asasi manusia atau HAM, menurut definisi, para ahli mengatakan pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri. Yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Secara umum, hak asasi manusia seringkali terdengar di telinga kita tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi. Sehingga perlunya kita tahu lebih jelasnya tentang hak asasi manusia itu. Dari pengertian hak asasi manusia dapat disimpulkan bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi manusia tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia. Hak asasi tidak bisa lepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu sampai terjadi, akan memberikan dampak kepada manusia, yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Latar belakang perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosialnya. Kemudian maksud dan tujuan. Sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan daerah dalam perlindungan anak untuk mewujudkan yang lebih baik. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam kebijakan daerah dalam perlindungan anak. Dan untuk menganalisis solusi atau kendala di dalam kebijakan daerah. Dan terakhir, kesimpulan. Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Bentuk perlindungan anak dalam hubungan internasional sudah diatur dalam Konvensi Hak anak, yang dimana hak anak harus dilindungi dan dijamin agar dapat hidup, tumbuh, kembang, dan berprestasi di dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, maka telah berjalan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. 2. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang hak anak. Disebutkan pula Indonesia menjamin tentang perlindungan anak, kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dengan membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal tersebut pemerintah mendirikan lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, instansi yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya sebuah negara, melainkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pasal 1 ayat 12, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Saran saya adalah 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mempertegas perlindungan hak dalam kepada negara anggota maupun tidak, karena tidak semua anggota negara saja yang akan berlaku konvensi hak anak tersebut, tetapi diberlakukan kepada seluruh anak di dunia sejak dalam kandungan. 2. Negara, lembaga, organisasi, dan masyarakat seharusnya lebih menjaga atau mengayomi anak sebagaimana yang menjadi instansi-instansi dalam perlindungan anak tersebut. Karena seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa yang menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak adalah negara, lembaga, organisasi, masyarakat, dan orang tua anak tersebut. 3. Adanya harmonisasi dalam hubungan hukum nasional dan internasional dapat menjadikan suatu peraturan tersebut menjadi erat dan solid. Tetapi dengan berubahnya atau berkembangnya kejahatan anak di dunia, maka dapat disarankan bahwa seharusnya peraturan nasional dan internasional ini dapat sejalan dengan menuntaskan kejahatan anak tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.